Halo, perkenalkan, saya Laurentius Liquori Gridvian dari kelas TE2A dengan NIM 431200013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pulse width modulation dan frequency modulation. Kedua materi ini saya bahas demi memenuhi tugas besar mata kuliah dasar telekomunikasi yang diampu oleh Pak Tahan Prahara. Pertama, kita akan mulai dengan skematik. Skematik pulse width modulation ini saya ambil dari teori circuit.com. Di skematik ini kita menggunakan IC555 dengan menambahkan beberapa rangkaian seperti resistor, potensio, dioda, kapasitor, dan tentu saja outputnya di pin 3. Pada IC55 ini kita memberikan input pada potensiometer ini. Potensiometer ini memberikan input yang bisa diatur mulai dari yang terkecil 0 sampai yang terkecil dalam rentang 100. Ini rentangnya rentang 0 ke 100 ya. Potensio ini mengatur output mulai dari 0 hingga 100 yang kemudian akan keluar pada pin 3 melalui osiloskop dan LED ini. Lanjut ke skematik yang kedua, yaitu skematik frekuensi modulation. Frekuensi modulasi ini skematiknya saya ambil dari electrosom.com. Pada skematik ini frekuensi dibangkitkan oleh R1, R2, dan C1 ini. Kemudian outputnya melalui pin 3. Untuk sinyal output yang dihasilkan pada skematik ini berbentuk sinyal kotak. Nanti akan dijelaskan di video yang memuat sinyalnya. Oke, selanjutnya saya akan membuat simulasi PWM di Proteus 8.6 dengan skematik yang telah saya perlihatkan di awal video tadi. Untuk video ini mungkin akan saya cepatkan karena mengurangi durasi waktu juga. Oke, untuk rangkaian PWM-nya sudah jadi. Keseluruhan rangkaiannya akan berbentuk seperti ini. Untuk hasil gelombangnya akan berbentuk seperti ini sesuai dengan input yang kita berikan. Jika kita berikan input paling tinggi maka akan 0. Ini inputnya maksud saya paling rendah ya. Terus jika kita turunkan, terus maka akan tinggi terus.
Jadi untuk sinyal PWM ini outputnya tergantung dari input yang diberikan. Bisa terlihat perbedaannya di sini. Untuk LED-nya juga bisa dilihat jika input yang diberikan 0 maka dia akan berkedipnya lama sekali. Lalu jika kita berikan full maka dia lebih dominan ke hidup. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dengan membuat simulasi rangkaian frekuensi modulation. Oke, untuk rangkaiannya sudah jadi. Untuk garis besar rangkaiannya seperti ini dan terlihat. Ini untuk sinyal termodulasinya, ini untuk sinyal informasinya ya. Untuk sinyal termodulasi dia akan mengikuti sinyal informasinya high, terus dia lama-lama akan kecil, menurun, dan low, high. Seperti yang saya bilang tadi, sinyal outputnya akan jadi sinyal kotak seperti ini. Kita zoom. Oke, untuk simulasi frekuensi modulasi sampai di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pulse width modulation. Pulse width modulation merupakan suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitude yang tetap. Modulasi PWM dapat dilakukan dengan EC555 seperti yang kita contohkan tadi pada Proteus yang akan menghasilkan sinyal berbentuk kotak. Gelombang output yang dikeluarkan oleh PWM dengan EC55 ini akan sesuai dengan input yang diberikan oleh potentiometer. Sesuai yang dimaksud adalah lama atau tidaknya tinggi dari pulse width modulation tersebut. Misalkan jika kita memutar potensio ke yang paling rendah, maka sinyal PWM akan rendah mendekati ke 0. Kemudian jika kita naikkan perlahan-perlahan, dia akan mulai mengikuti inputan tadi yang mengakibatkan nilai dari tingginya PWM ini berubah seperti yang dilihat pada gambar ini. Nilai PWM berubah sesuai dengan input yang diberikan. Misal 25%-nya dia 25% dari satu periode ini, 50% dia setengahnya, 75% dia hampir 75, dan 100% 255. Kemudian saya akan mencontohkannya di Proteus. Oke, di sini kita telah masuk ke rangkaian PWM yang telah saya buat tadi. Kita akan melihat tadi ya pembuktian bahwa jika input potentiometer ke 0% atau ke low, itu sinyalnya tingginya bakalan sedikit sekali nih.
Ini kebalik ya, jadi tergantung. Nah, nah ini jika anggap saja ini 0, ini maka nilai tingginya bakalan rendah, bakalan sedikit sekali. Bisa dilihat di simulasi ini. Kemudian jika kita naikkan, nah dia akan berubah. Ini 50%-nya di sini, sekitar di sinilah. Nah, 50%-nya dia bakalan dalam satu periode ini dia imbang antara tinggi dan low-nya. Kemudian jika kita tuh naikkan ke paling tinggi, maka dalam satu periode ini tingginya bakalan terlihat. Pada frekuensi modulation merupakan proses menimpangkan sinyal informasi, seperti kita lihat sinyal informasi ke dalam carrier sinyal. Di dalam ini sinyal carrier harus lebih tinggi frekuensinya dari sinyal informasi. Nah, proses menumpangkannya ini dapat dilihat pada frekuensi modulasi yang telah dimodulasi ini, frekuensi ini. Nah, kita lihat, kita tarik garis imajiner di sini. Terlihat bahwa yang tinggi, gelombang tinggi jika ditumpangkan ke carrier sinyal ini akan rapat. Kemudian yang rendah dia akan renggang-renggang, begitu seterusnya. Nah, untuk frekuensi modulasi ini, frekuensinya akan berubah sesuai dengan gelombang pembawanya dan amplitudenya akan tetap. Pada sesi yang terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari sinyal yang diberikan oleh PWM dan FM. Pada kedua gambar ini bisa kita lihat ya, kalau pulse width modulation dia itu periodenya sama terus. Nah, kita lihat jika input yang diberikan rendah, maka dia tingginya akan sedikit, tapi rendahnya juga banyak, jadi mengimbangi. Jika 50% untuk inputnya, maka tingginya akan 50% dan rendahnya 50. Jika 75% yang diberikan inputnya, maka input tinggi akan 75% dan rendah akan sedikit. Kemudian jika 100% yang diberikan, maka dia akan tinggi terus. Nah, untuk frekuensi modulasi ini, karena sinyal informasi ditumpangkan ke sinyal carrier, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Jadi untuk yang tinggi, nilai tingginya dia akan rapat. Kemudian untuk rendah, dia akan rendah seperti ini. Rendah, kemudian untuk tinggi lagi seperti ini, dia akan rapat dan rendah. Begitu. Untuk gambar simulasinya saya sudah siapkan. Untuk PWM, ini untuk FM, ini untuk PWM ya. Sorry, untuk yang kiri itu FM, untuk yang kanan itu PWM. Ini saya atur 50 ke 50. Jadi tingginya ini dia imbang antara tinggi dan rendahnya. Untuk sinyal FM sendiri bisa dilihat dia akan tinggi, dia rapat, tinggi dan rendah. Ya, kalau naik rapat, terus tinggi, terus rendah lagi, seperti ini ya. Untuk perbedaannya kira-kira sudah jelas. Untuk sinyal PWM sendiri memang kita harus mengatur-ngatur agar dia bisa terlihat perbedaannya. Kita coba sekalian saja untuk PWM. Nah, ini untuk inputnya kita akan coba kita bandingkan lagi, kita naikkan. Ini kita bikin rendah ya. Nah, ini kita bikin tinggi, maka akan terlihat perbedaannya. Dalam satu periode itu tetap sama antara tinggi dan rendahnya. Maksud saya akan periodenya akan sama begitu. Untuk materi frekuensi modulasi dan pulse width modulation cukup sampai di sini. Terima kasih dan semoga ilmu ini bermanfaat.